Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Veronica Avelinda Tonjo, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Omesuri, Kabupaten Lembata. Kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Kita tentu sudah tahu bahwa Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mari kita lihat pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Pendidik sejatinya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang ketiga, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pembentukan budi pekerti atau karakter anak. Dan di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tempat yang pertama dan utama dalam membentuk karakter anak adalah keluarga. Yang keempat adalah semboyan pendidikan. Sebagai pendidik dalam menjalankan tugas, hendaknya kita mengacu pada semboyan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo artinya di depan memberikan contoh, ing madyo mangun karsa atau di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani atau di belakang memberikan dorongan dan semangat. Hendaknya kita sebagai guru mengacu dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Layaknya sebatang pohon yang membutuhkan nutrisi penting agar dapat tumbuh dengan subur dan kokoh, begitu pula dengan murid-murid kita, agar dapat mencapai selamat dan bahagia seperti yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara dalam tujuan pendidikan. Maka kita sebagai pendidik seharusnya dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita seharusnya memberikan pupuk-pupuk yang baik agar murid-murid kita dapat berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar bagi murid kita. Merdeka dalam menentukan materi pembelajaran, merdeka dalam memilih aktivitas pembelajaran, merdeka dalam mengakses sumber-sumber belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, membekali murid dengan keterampilan abad 21. Kita tentu tahu bahwa perkembangan zaman terjadi dengan begitu cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membekali dan melatih murid-murid kita dengan kompetensi-kompetensi dan keterampilan yang memadai sehingga mereka dapat menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks. Yang terakhir, mengedepankan akhlak atau budi pekerti. Lantas, bagaimana aplikasi pembelajaran yang berpihak pada murid di SMP Negeri 1 Omesuri? Yang pertama, di sekolah kami sudah menerapkan kegiatan kokurikuler seperti P5 untuk melatih kerjasama, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab peserta didik. Yang kedua, menerapkan kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih dan memfasilitasi minat dan bakat siswa. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat, berpartisipasi dalam berbagai ajang kompetisi. Yang kelima, menerapkan berbagai pembiasaan hidup sehat dan buang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menerapkan budaya sopan santun. Apa saja tantangan dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah? Tantangan yang saya temui adalah yang pertama,
kurangnya komitmen diri pendidik untuk menjalankan program atau kegiatan praktik baik secara berkelanjutan. Yang kedua, kurang optimalnya kolaborasi antar rekan guru. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki semangat dan niat yang sama untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat, kurangnya semangat daya juang dalam diri peserta didik. Yang kelima, sumber daya pendukung yang kurang memadai. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada adalah yang pertama, pendidik menerapkan sikap atau hal baik, atau pendidik dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Yang kedua, membangun komunikasi dan kerjasama dengan semua warga sekolah, terutama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, sehingga dapat bersama-sama menerapkan praktik baik secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan asesmen awal untuk mendiagnosa minat dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, menyusun dan menjalankan kesepakatan pembelajaran atau kesepakatan kelas. Dan yang kelima, terus mengasah pengetahuan dan keterampilan diri dengan bergabung pada berbagai komunitas belajar, mengikuti pelatihan atau jenis pengembangan diri lainnya terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekian dan terima kasih.